Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari word art di dalam PowerPoint. Nah, di sini untuk slide-nya sudah saya buka. Cara memunculkan word art. Cara gini ya, ini menu insert, kemudian buka word art. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ada beberapa kalau dihitung ya. Di sini ada 5 kali 4 ada 20 bentuk. Nah, sebagai contoh saya ambil yang ini saja. Gradient fill, goal, accent color for, outline, goal, accent color for. Yang ini saja saya gunakan. Nah, setelah itu di sini muncul kotak your texture. Nah, ini bisa dihapus isinya, tekan aja backspace untuk menghapus. Setelah itu saya ketikkan ya online class TIK. Nah, begini. Setelah saya ketikkan online kelas TIK, maka di sini saya akan blok tulisannya. Setelah saya blok, saya akan melakukan perubahan terhadap warna di dalam tulisan online kelas TIK. Jadi saya buka dulu text fill, more fill colors. Contohnya saya ambil yang warna hijau ini ya. Hasilnya begini. Atau misalkan saya buka lagi text fill, di sini ada picture. Contohnya saya ambil dari from a file saja, berarti saya akan mengambil gambar di dalam laptop. Sebagai contoh saya ambil yang ini. Hasilnya begini. Kemudian kalau saya buka lagi text fill, gradient, more gradient. Nah, di sini saya ambil gradient fill-nya, preset gradient-nya, misalkan saya ambil yang ini aja ya. Tipenya saya atur jadi radial. Nah, untuk tipe ya. Di sini ada linear. Linear itu berarti lurus. Direction-nya ini bisa dipilih. Misalkan saya ambil yang ini. Linear diagonal, bottom right to top left. Kemudian angle-nya, sudutnya ini bisa diatur-atur. Sudut pewarnaannya. Setelah itu, kalau tipenya saya ganti menjadi radial, ini direction-nya tersedia, bisa dipilih, tapi angle-nya nggak bisa diatur lagi. Kemudian kalau tipe rectangular, ini ada direction-nya, misalkan saya pilih yang ini, tapi angle-nya juga tidak bisa. Tipenya saya atur menjadi path. Jadi kalau path ya begini, nggak bisa diatur direction dan angle-nya. Jadi untuk tipenya saya pilih radial saja. Direction-nya saya ambil yang ini. Kemudian di sini ada 4 patok ya, berarti ada 4 warna di dalam preset gradient yang saya pilih. Yang ini stop 1 of 4. Ini kalau ini maksudnya warna pertama dari 4 warna. Kalau ini saya klik, maka saya bisa mengubah warna pertamanya. Ini saya scrollkan dulu ke bawah. Ini ada colornya. Contohnya saya ambil yellow. Hasilnya gini. Kemudian di bawahnya ada positionnya. Nah, positionnya akan saya perbesar. Jadi kalau yellow-nya saya perbesar, maka daerah yellow semakin besar atau daerah kuning semakin besar ya. Kemudian transparansi ini untuk mengatur efek tembus pandangnya. Kalau semakin besar persennya, maka warna kuning itu akan semakin transparan. Brightness untuk mengatur terangnya warna seperti ini ya. Kemudian stop 2 of 4. Ini warna kedua, colornya saya buka. Misalkan saya buka dulu more colors. Ini ada standar. Ini saya pilih yang ini. Warna hijaunya, kemudian oke, hasilnya gini. Setelah itu positionnya ini kan 74%, saya kecilkan aja supaya warna hijaunya tidak terlalu luas. Kemudian transparansinya kalau mau diatur juga boleh, brightness-nya bisa diatur-atur. Kemudian warna ketiga yang ini stop 3 of 4, colornya saya buka. Misalkan saya pilih light blue seperti ini. Ini light blue-nya. Positionnya ini bisa diatur, saya kecilkan dulu. Kemudian transparansi dan brightness-nya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ini stop 4 of 4. Inilah warna keempatnya, colornya saya buka, saya pilih purple. Kemudian positionnya ini 100%, tidak saya ubah lagi. Transparansinya saya naikkan aja. Kemudian brightness-nya juga saya naikkan. Nah, jadi beginilah hasilnya kalau menggunakan gradient. Kalau menggunakan gradient ya. Kemudian ini ada tekstur. Kalau untuk tekstur, maka kita tinggal memilih aja kotak-kotak untuk
tekstur yang sudah tersedia. Contohnya saya pilih yang ini buckwheat. Hasilnya begini. Nah, yang berikutnya yang mau saya ubah adalah warna tulisan hurufnya. Yang ini warna tulisan tadi text fill itu adalah warna di dalam huruf. Jadi saya buka text outline. Setelah itu more outline colors di bagian standar. Contohnya saya pilih yang warna biru ini. Hasilnya begini. Kemudian saya buka text outline, weight itu ketebalan 1/4 ini, setengah, 3/4, 1/1/2, 2/4, 3, 4/2, 6. Nah, untuk mengatur ketebalan garisnya ya kita tidak boleh sembarangan, tapi kita harus sesuaikan dengan efek indahnya ya, efek indah dari suatu word art. Jadi di sini saya ambil 3/4 poin saja. Kemudian saya buka kembali text outline. Yang mau saya atur adalah dashes. Dashes ini kegunaannya untuk mengatur jenis garisnya. Kalau yang ini solid, round dot, square dot, dash, dash dot, long dash dot, dan yang terakhir long dash dot dot. Ini saya pilih saja round dot. Setelah itu saya buka lagi text effect, shadow. Kemudian saya arahkan ke shadow option. Di bagian preset ini ya, ini ada no shadow, berarti tidak ada bayangan. Di bawah no shadow ada 3 kelompok bayangan, ada outer, inner, dan perspektif. Sebagai contoh saya ambil di bagian perspektif yang kedua, perspektif upper right. Nah, jadi di sini bayangannya sudah muncul. Untuk mengubah warna bayangan, buka color. Misalkan saya ambil warna purple ini ya. Kemudian transparansinya saya kecilkan aja, ini saya turunkan aja transparansinya, ini ada panah bawahnya. Semakin kecil transparansi, maka warna bayangan semakin besar. Nah, kalau size itu ukuran bayangan terhadap benda. Kalau saya naikkan aja 101, maka bayangan lebih besar daripada benda. Kalau saya turunkan menjadi 99%, maka bayangan lebih kecil daripada benda. Jadi di sini kalau saya kembalikan ke 100, maka bayangan dengan benda menjadi sama besar, tapi tidak kembali ke bentuk awalnya ya. Untuk kembali ke bentuk awal, maka saya buka kembali preset, saya atur kembali, saya ambil perspektif yang ini, yang kedua ini, perspektif upper right. Setelah itu colornya saya ganti kembali. Transparansinya saya turunkan dulu, seperti ini. Yang selanjutnya angle. Yang selanjutnya ini blur. Blur itu kegunaannya untuk mengatur efek pecahnya warna bayangan. Kalau saya nolkan blurnya, maka di sini terlihat bayangannya memiliki bentuk round dot yang terlihat juga. Tapi kalau saya naikkan ini 1 point, 2 point, 3, 4, 5, maka efek pecahnya warna bayangan udah semakin jelas terlihat. Kalau angle ini adalah sudut bayangan terhadap benda ya. Ini bisa diatur seperti ini. Nah, jadi di sini nampak pergerakannya. Distance adalah jarak bayangan terhadap benda. Jadi kalau saya naikkan, maka begini. Jadi bayangannya bisa naik semakin jauh. Kalau saya turunkan, maka bayangannya akan turun. Sekarang saya atur posisinya seperti tadi ya, seperti semula, seperti ini. Yang berikutnya text effects, reflection. Nah, reflection ini maksudnya adalah pencerminan. No reflection berarti tidak ada pencerminan. Untuk reflection variation ya di sebelah kiri ini namanya adalah tight reflection. Kalau yang tengah namanya adalah half reflection. Kalau yang sebelah kanan namanya adalah full reflection. Kalau yang ini, yang baris pertama ini touching, yang baris kedua ini 4 point offset, yang baris ketiga ini adalah 8 point offset. Sebagai contoh ya, saya ambil yang half reflection 4 point offset. Nah, jadi di sini pencerminannya sudah muncul, jadi kita harus bisa membedakan yang mana shadow, yang mana reflection. Setelah itu saya akan buka lagi text effect glow. Glow ini kegunaannya yaitu untuk memberikan efek pencahayaan di sekeliling word art. Nah, misalkan seperti ini, saya gerakkan dulu di tiap bentuk. Misalkan saya ambil yang ini saja ya. Glow 11 point gray accent color 3. Nah, jadi efek pencahayaan di sekeliling word art-nya itu berwarna abu-abu. Kalau mau saya ubah warnanya ya bisa. Saya buka kembali text effect, glow.
Setelah itu more glow colors. Misalkan saya pilih warna purple yang ini ya. Kemudian text effect, bevel. Bevel ini kegunaannya untuk mengatur bentuk permukaan dari word art-nya. Kalau no bevel ya berarti tidak ada pengaturan. Ini ada bevel, ada jenis-jenisnya. Ini bisa dites dulu untuk melihat hasilnya. Misalkan saya ambil yang ini aja, round convex, hasilnya begini. Kemudian text effect, 3D rotation, ini kegunaannya yaitu untuk memutar objek dalam bentuk 3 dimensi. No rotation ya berarti tidak ada perputaran. Di bawahnya ada kelompok paralel, perspektif, dan oblique. Nah, jadi kalau saya letakkan, saya gerakkan aja mouse pointer di tiap bentuk, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dulu ya, gimana hasilnya sebelum mengklik. Sebagai contoh saya ambil yang ini saja, off axis to left. Nah, hasilnya gini. Kemudian text effect, transform. Transform ini kegunaannya untuk mengubah bentuk dari word art-nya. Ini ada no transition, no transform itu berarti tidak ada perubahan. Di bawahnya ada follow path, ada web. Sebagai contoh saya ambil bentuk yang ini web up begini hasilnya. Kemudian kalau saya ubah lagi menjadi bentuk yang ini fade left begini. Nah, sekarang saya akan ubah menjadi bentuk lingkaran. Saya buka text effect, kemudian transform. Ini ada follow path, circle. Nah, ketika saya sudah memilih circle, maka ini belum menjadi bentuk lingkaran penuh ya. Ini masih setengah lingkaran. Caranya gini, ini ada bulatan-bulatannya. Biasanya saya letakkan di bulatan sudut kanan bawah di sini. Bukan berarti harus di sini ya, di tempat lain juga boleh. Ini saya hanya menyajikan contohnya. Misalkan di sini, klik kiri tahan, lalu gerakkan mouse. Nah, begini. Tuh ya. Saya mau ubah jadi persegi. Nah, ini udah hampir. Saya kecilkan lagi. Kemudian saya kecilkan lagi, gini. Nah, ini udah menjadi bentuk lingkaran penuh. Lalu ini bisa digeser. Yang berikutnya, rotate. Rotate ini kegunaannya untuk memutar objek. Ini kalau saya buka ya, pilihannya yang pertama rotate right 19 degrees berarti putar ke kanan 90 derajat. Rotate left 19 degrees putar ke kiri 90 derajat. Flip vertikal balik ke bawah, flip horizontal balik ke samping. Jadi saya pakai aja flip horizontalnya, begini hasilnya. Nah, kalau kita mau memutar secara bebas, maka di sini ada putaran ya di tengah ini. Inilah yang namanya free rotate atau putar bebas. Nah, jadi saya letakkan di sini, klik kiri tahan, tinggal saya putar-putar aja, misalkan begini atau misalkan begini. Nah, ini hasilnya. Jadi dengan menggunakan free rotate untuk derajat putarannya kita tentukan sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan ya, saya akan munculkan word art dengan picture. Sebagai contoh, saya buka dulu word art-nya. Sebagai contoh gini, saya gunakan aja word art ini ya. Saya akan munculkan picture di tengah-tengah word art-nya. Jadi saya klik dulu di tempat kosong, kemudian saya buka insert, picture. Saya pakai this device, kemudian saya munculkan gambar yang ini saja. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Lalu yang mau saya ubah adalah sekarang ukuran gambarnya. Saya letakkan di bulatan kiri atas. Klik kiri tahan, saya kecilkan secara simetris seperti ini. Kemudian saya letakkan di tengah. Nah, ketika saya meletakkan di tengah, di sini kan bentuknya ini kan masih ini ya, kurang kecil. Jadi saya kecilkan lagi supaya bisa masuk. Ini saya kecilkan lagi. Saya letakkan di sini. Nah, jadi inilah kita bisa munculkan gambar di tengah word art, caranya seperti ini. Kemudian kalau saya mau menyatukan word art dengan picture-nya, saya buka dulu select. Ini kan ada select objek ya, ini sudah aktif. Lalu saya kurungkan aja gini. Gini kan aja, saya kurungkan dulu.
Jadi dua objek ini sudah terblok, ada word art, ada picture. Kemudian saya buka di shape format, ini ada picture format, formatnya ada dua ya. Saya buka aja di shape, ini saya buka group, lalu pilih group. Jadi hasilnya picture dengan word artnya bisa disatukan. Jadi kalau ketika digeser, ini bisa bergeser secara keseluruhan. Untuk memisahkannya gini ya, buka grup, lalu pilih ungroup. Kalau sudah ungroup ya berarti tidak tergabung lagi. Sekarang saya gabungkan kembali, saya buka grup, lalu pilih grup. Nah, demikianlah untuk word art pada hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya.